Bayangin, lo bangun tidur siang, ngopi di balkon, terus cek rekening, duit masuk. Tapi lo bukan YouTuber sukses, bukan pebisnis, dan nggak punya kerjaan, lo pengangguran. Dan di Denmark, pengangguran itu digaji. Nah, lo mulai kepikiran, gimana kalau gua pindah ke Denmark aja ya? Hidup santai, duit ngalir, kerja kagak, cuan dapet. Tapi, tunggu dulu. Ada satu hal yang bikin lo mikir 2 kali sebelum buru-buru packing koper. Kita bahas di tengah video ya. Di Denmark, kalau lu tiba-tiba kehilangan kerja, bukan berarti lu bakal langsung ngemis di pinggir jalan. Mereka punya sistem AKase, semacam asuransi pengangguran yang bakal tetap kasih lo 90% dari gaji terakhir selama 2 tahun. Iya, 2 tahun bro. Jadi, kalau sebelumnya lo gajinya 50 juta per bulan, lo masih bisa dapat 45 juta per bulan meskipun lo nggak kerja. Ini bukan tipu-tipu, ini sistem kesejahteraan sosial yang beneran jalan. Tapi jangan buru-buru senyum lebar dulu. Duit ini nggak jatuh dari langit. Buat dapetin ini, lo harus udah kerja minimal 1 tahun sebelumnya. Terus lo juga harus terdaftar di AKase. Jadi, kalau lo baru nyampe Denmark dan langsung niat jadi pengangguran profesional, nggak bisa bos, mereka tetap punya aturan main. Dan ada satu hal lagi yang bikin lo nggak bisa rebahan terus-terusan. Lo wajib lapor setiap bulan, buktiin kalau lo aktif nyari kerja dan ikut program pelatihan kalau diminta. Kalau ketahuan santai-santai aja, duit lo bisa dipotong, bahkan dihentikan. Jadi, ini bukan surga buat pemalas, tapi lebih ke bantuan sementara sampai lo nemu kerja baru. Sekilas, jadi pengangguran di Denmark kayak mimpi indah. Lo masih bisa tinggal di apartemen kecil yang nyaman tanpa takut diusir, makan makanan sehat tanpa mikirin harga, dan masih bisa nongkrong santai di kafe tiap sore. Lo nggak perlu pusing soal biaya rumah sakit karena sistem kesehatan di sana gratis buat semua warga. Bahkan kalau lo pengen nambah skill atau belajar hal baru, ada berbagai kursus gratis yang bisa lo ikutin dari pelatihan kerja sampai pendidikan formal. Intinya, meskipun lo lagi nggak kerja, hidup lo tetap bisa berjalan dengan standar yang lumayan tinggi dibanding pengangguran di banyak negara lain. Tapi jangan salah bro, justru karena sistem ini terlalu nyaman, ada beberapa orang yang malah keenakan dan susah balik kerja. Ada istilah yang namanya lazy unemployed syndrome, di mana orang udah terlalu santai dengan hidup tanpa kerja, jadi malas buat balik ke dunia kerja. Dan ini mulai jadi masalah di Denmark sendiri. Tapi tunggu dulu, ada satu aturan ketat yang bikin orang nggak bisa selamanya rebahan dan nikmatin duit gratis. Pemerintah Denmark sadar bahwa kalau mereka membiarkan orang terlalu nyaman dalam status pengangguran itu bakal jadi bumerang buat ekonomi negara. Makanya, ada sistem yang bikin banyak pengangguran akhirnya mau nggak mau harus segera cari kerja. Gimana sistem ini bekerja? Apa yang bikin orang akhirnya nggak bisa terus-terusan hidup dari bantuan pemerintah? Kita bahas lebih lanjut di bagian berikutnya. Subscribe dulu bro, biar rezeki lo lancar, nggak jadi pengangguran beneran. Like juga, biar nggak keasikan rebahan. Share ke teman, siapa tahu butuh motivasi kerja. Kalau lo pikir bisa santai-santai terus, lo salah besar. Di Denmark, makin lama lo menganggur, makin ketat aturan yang harus lo jalani. Awalnya sih enak, lo dikasih kebebasan buat cari kerja sendiri tanpa tekanan. Tapi kalau dalam beberapa bulan lo masih nganggur dan nggak menunjukkan usaha yang serius, pemerintah mulai turun tangan. Mereka bakal maksa lo ikut program kerja yang mereka tentuin, biar lo nggak selamanya bergantung sama tunjangan. Jadi, kalau lo ngebayangin bisa rebahan sambil dapat duit terus-terusan, siap-siap kecewa bro. Dan ini nggak main-main. Ada kasus di mana seseorang yang dulunya kerja kantoran dengan gaji lumayan, tapi karena kelamaan nganggur akhirnya disuruh kerja jadi tukang bersih-bersih di jalanan cuma buat bisa tetap dapat tunjangan. Bayangin, lo dulunya duduk di meja kantor ber-AC, sekarang harus nyapu jalanan gara-gara kelamaan santai. Itu pun kalau lu masih mau dapat bantuan. Kalau lu nolak atau dianggap nggak serius, pemerintah nggak bakal segan buat mulai motong tunjangan lu dikit demi dikit. Sampai akhirnya, kalau dalam setahun lu nggak juga dapat kerja, tunjangan lu bisa dikurangi drastis, bahkan dicabut total. Jadi,
Kalau lu kepikiran buat pindah ke Denmark demi hidup santai tanpa kerja, mending pikir ulang bro. Di sini pemerintah emang baik dan peduli sama rakyatnya, tapi bukan berarti mereka bakal ngasih duit buat lu foya-foya selamanya. Tetap ada batasnya, tetap ada aturan mainnya. Kalau lu nggak hati-hati dan terus-terusan ngandelin bantuan tanpa usaha, lu malah bisa kehilangan semuanya. Denmark bisa jadi surga buat yang kerja keras, tapi buat yang males bisa jadi mimpi buruk. Oke, sekarang coba kita bandingin sama Indonesia. Di sini kalau lu kehilangan kerja, yang gaji lu siapa? Yang nggak ada bro. Nggak ada tunjangan pengangguran, nggak ada duit gratis dari pemerintah. Malah lu bisa kena mental gara-gara tiap ketemu keluarga ditanya, udah kerja di mana sekarang? Kalau lu masih nganggur, siap-siap dapat tatapan kasihan atau malah ceramah panjang. Akhirnya lu harus putar otak buat cari duit. Ada yang banting setir jadi driver ojol, ada yang jualan online, ada juga yang ngandelin freelance buat tetap bertahan. Di Denmark lu bisa nganggur dengan tenang sambil tetap hidup layak. Nggak ada yang bakal ngejudge lu cuma karena belum dapat kerja. Lu masih bisa tinggal di tempat nyaman, makan enak, dan tetap nongkrong di kafe. Tapi di Indonesia, siap-siap ngelawan tekanan sosial. Bahkan kalau lu udah kerja pun, pertanyaan kayak kapan nikah atau kapan punya rumah masih bakal terus menghantui. Hidup lu kayak reality show gratis buat orang lain, padahal mereka sendiri belum tentu lebih baik. Tapi ada satu hal menarik yang bikin Indonesia tetap lebih unggul dari Denmark. Sesuatu yang bikin hidup di sini meskipun berat, tetap punya kelebihan tersendiri. Bukan soal tunjangan atau gaji tinggi, tapi sesuatu yang lebih dalam dari itu. Dan yang jelas, ini sesuatu yang nggak bisa lo dapetin di negara-negara Eropa. Bukan cuma soal budaya atau makanan, tapi ada faktor lain yang bikin banyak orang tetap cinta sama Indonesia meskipun hidup di sini jauh lebih menantang. Penasaran apa itu? Kita bahas di bagian akhir. Oke, jadi kalau lu jadi pengangguran di Denmark, lu tetap bisa hidup nyaman asal lu ikutin aturan mainnya. Lu tetap digaji, tetap bisa makan enak, dan tetap bisa menikmati hidup. Tapi ini bukan surga buat pemalas. Begitu lu mulai kelamaan nganggur, pemerintah mulai ngasih aturan ketat. Lu bisa disuruh kerja apapun yang mereka tentuin, dari bersihin jalanan sampai pekerjaan lain yang mungkin jauh dari bidang lu. Dan kalau lu bandel, tunjangan lu dicabut bro. Mau nggak mau, lu harus cari kerja atau siap-siap hidup tanpa bantuan. Jadi, Denmark emang terlihat nyaman tapi tetap ada konsekuensinya. Nah, sekarang bagian menariknya, kenapa Indonesia masih lebih unggul? Karena di sini, meskipun lu pengangguran, lu masih bisa survive dengan cara kreatif. Banyak orang yang bisa sukses dari hal-hal yang nggak kepikiran, mulai dari jualan gorengan, jadi joki game, buka channel YouTube kayak gua, sampai jadi konten kreator di TikTok. Di Indonesia, batasan lu cuma kreativitas dan usaha lu sendiri. Sementara di Denmark, lu nggak bisa sekreatif itu karena aturan kerja di sana lebih kaku. Lu nggak bisa tiba-tiba jualan nasi uduk di pinggir jalan atau jadi joki Mobile Legends buat cari duit tambahan. Jadi, kalau lu mikir Denmark lebih enak, coba pikir ulang. Emang di sana hidup lebih terjamin, tapi di Indonesia, selama lu punya kreativitas dan kemauan, lu bisa tetap cuan meskipun lu pengangguran. Bahkan banyak orang yang awalnya nganggur malah sukses gara-gara mereka berani nyoba hal baru gitu. Jadi pilih mana? Kehidupan yang nyaman tapi terbatas, atau kehidupan yang penuh tantangan tapi bisa bikin lo sukses dengan cara unik lo sendiri? Jadi lo pilih yang mana? Jadi pengangguran di Denmark yang tetap digaji tapi harus nurut sama aturan ketat? Atau di Indonesia, di mana lo nggak dapat tunjangan, tapi kalau lo kreatif dan ulet, lo bisa jadi sultan dari usaha sendiri. Hidup itu pilihan bro, mau nyaman tapi terbatas atau bebas tapi harus berjuang lebih keras. Tulis di kolom komentar, gue pengen tahu pendapat lo. Oke, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar channel ini makin berkembang dan gue nggak jadi pengangguran beneran. Kalau lo share video ini, siapa tahu ada yang tercerahkan dan makin semangat cari cuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay kreatif, stay produktif.